DPRP dan seluruh rakyat Papua mengucapkan selamat HUT ke-14 MRP, dan kami berdoa supaya MRP ini tetap lebih eksis, ya, lebih memperjuangkan hak dasar orang asli Papua dan menciptakan suasana lebih baik, dan semua masyarakat Papua lebih damai dan sejahtera ke depan. Ya, sementara ini saya masih ketua sementara, ya. Dan kita berharap nanti kalau kedua lembaga ini bisa bersama-sama bergandengan tangan, ya, bisa samakan persepsi kita, ya, supaya kita melihat hal dan kacamata yang sama, supaya kita selesaikan masalah pun lebih gampang. Jadi kita akan sinergi antara DPRP dan MRP. Kita tahu banyak hal yang harus kita kerjakan untuk anak Papua. Ini harus kita kerjakan bersama-sama. Kita harus menjadi satu, ya. Kita samakan persepsi. Kita bekerja sama-sama. Kalau bisa kita lakukan efisiensi, bisa punya waktu dan tenaga bisa terhemat di sini. Kalau tidak harus MRP berjalan sendiri, DPRP berjalan sendiri, lalu kita berdebat di ranah yang pada hal yang sama. Padahal mari kita sama-sama, kita turun sama-sama ke lapangan, kami dapat hal yang sama sehingga kami jadi gampang untuk berkomunikasi. Kita bersyukur karena sampai hari ini memasuki MRP usia yang ke-14, yang masih dilindungi oleh Tuhan, terutama kepada 51 anggota MRP untuk periode ketiga ini. Kita bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun atau Hari Budaya Papua yang ke-14. Tentu saja dalam kerja-kerja MRP banyak masyarakat yang berpendapat berbeda-beda bahwa MRP ini hadir untuk selamatkan hak dasar orang asli Papua, membela orang asli Papua, tetapi kemudian terkesannya MRP itu tidak berbuat apa-apa. Bahkan MRP itu ompong, benar. Memang kita jujur mengaku itu bahwa apa yang diharapkan oleh rakyat itu tidak terwujud. Sementara implementasi otonomi khusus sendiri sudah 18 tahun. Ya, tinggal 6 tahun lagi otonomi khusus akan berakhir. Jadi wajar saja kalau kemudian masyarakat berpendapat berbeda-beda. Tapi hari ini saya ingin sampaikan bahwa semua kebijakan kerja-kerja MRP itu berdasarkan regulasi. Regulasi yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus, dan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54. Peraturan Pemerintah 54 itu sudah 13 tahun kita ingin merubah Peraturan Pemerintah 54 tentang terkait dengan MRP supaya meningkatkan kewenangan MRP. Karena MRP memang tidak punya budgeting, tidak punya hak budgeting dan tidak punya hak untuk legislasi. Jadi tidak seperti DPR. Kita ini hanya melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang 21 dan ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 itu sendiri. Oleh karenanya memang MRP ini tidak punya wewenang yang lebih luas. Kita hanya mengikuti apa yang direncanakan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini gubernur, kemudian dengan DPRP. Contoh kasus yang bisa dilihat oleh rakyat kita adalah Perdasus. Perdasus ini telah disusun oleh gubernur dan DPRP, kemudian serahkan ke MRP, kemudian MRP memberi pertimbangan dan persetujuan. Itu saja. Tidak punya hak untuk kita banyak membicarakan hal-hal seperti regulasi-regulasi itu. Itu salah satu. Kemudian banyak aturan-aturan sektoral
yang apa namanya mengkanter kekuatan daripada Perdasi dan Perdasu, sehingga memang MRP tidak punya kekuatan. Hanya MRP punya kekuatan yang bisa kita nyatakan kepada rakyat adalah keputusan-keputusan seperti maklumat itu. Yaitu adalah salah satu apa namanya keputusan MRP sebagai lembaga kultural yang perlu melindungi kemudian apa namanya memperdayakan orang asli Papua. Maka MRP hanya punya keputusan bentuknya adalah maklumat itu. Berarti kan MRP lebih kewenangan. Memang kewenangan itu tidak luas seperti lembaga legislatif atau DPR. Ya, kita ini dibatasi dengan kewenangan itu, sehingga memang rakyat kami mengatakan bahwa tidak apa-apa. Visi misi daripada MRP periode ketiga ini adalah selamatkan manusia dan tanahnya. Sehingga kerja-kerja MRP melalui pogja-pogja ini harus merujuk pada visi dan misi besar itu. Bagaimana caranya untuk selamatkan tanah dan juga adalah selamatkan manusianya. Dan di mana telah tertuang di dalam maklumat kita itu, maklumat MRP untuk apa namanya merealisasikan komitmen visi misi MRP periode ketiga ini. Ya, memang dampak apa namanya keamanan di Papua kemarin tanggal 29 kami MRP menerima dampak langsung, yaitu gedung kita dibakar. Sehingga contoh hari ini biasanya kita lakukan di gedung ulang tahunnya, tapi kami lakukan di luar gedung ini juga adalah salah satu akibat daripada tidak punya gedung. Kemudian memang hari ulang tahun ini kami tidak bisa buat di hotel, tidak bisa, karena ini sakral sehingga kita harus buat di dimanapun. Yang penting ada di wilayah lingkungan gedung MRP. Kemudian ya kita juga apresiasi kepada pemerintah pusat, di mana Presiden melalui PUPR telah mengunjungi gedung kami, kemudian dikasih waktu hanya 2 bulan untuk segera bangun gedung itu kembali. Jadi mereka maraton. Jadi maraton dan termasuk siang malam mereka kerja untuk kembalikan gedung sebagaimana semula gedung kita kembali.